Kenapa orang Indonesia tidak ada yang hebat beneran kecuali yang jenius dari Allah langsung? Karena orang Indonesia itu bisa apa saja, ya, bisa apa saja, tapi cita-citanya salah. Kalau orang Barat lumayan, bisanya cuma satu hal, tapi mereka tidak punya kemungkinan, maka mereka bersungguh-sungguh dalam satu hal itu, sehingga banyak ekspor master di hal-hal yang mereka konsentrasi. Kini ki sembarang iso, tapi kan sing serius dan salah tujuan. Salah cita-citanya apa? Kita itu inginnya kaya, kan gitu. Orang Barat inginnya bahagia. Ini menurut Rawahu Sabrang. Ini saya diceramai Sabrang. Saya diceramai Sabrang tadi malam. Jadi anak saya adalah guru saya dan itu nyata. Kan dulu saya bikin struktur ini, Ustaz. Jadi kenapa Islam, Sabrang juga nih yang ngomong, kenapa Islam pada abad 8 tidak bisa populer, tidak diterima? Karena yang membawa adalah pedagang. Nah, pedagang itu kastanya paling rendah, gitu kan. Tapi ketika Islam yang membawa adalah para syekh, para ulama, para maulana, Maulana Magdum Ibrahim dan seterusnya sampai Sunan Giri, sampai Sunan Kalijogo, semua orang pada masuk Islam karena mereka percaya kepada begawan, mereka percaya kepada panembahan, mereka percaya kepada keris dalam tanda petik, ya, nanti tolong diingetin untuk kembali ke keris. Mereka percaya kepada orang mulia, orang yang menjadi pusaka bagi orang banyak, gitu kan. Kemudian sekarang kita terbalik 180 derajat. Yang paling kita utamakan adalah kaya, di bawahnya berkuasa, berkuasa pun untuk kaya, di bawahnya lagi pinter, pinter pun untuk ikut berkuasa supaya kaya. Nomor 4 kuat. Kuat itu punya kekuatan, punya akses, punya kesaktian, punya apa, itu pun untuk supaya dia ikut berkuasa, supaya kaya lagi. Jadi cita-cita kaya. Terus terkenal, populer. Populer kan nyata bahwa populer itu menerobos seluruh kriteria-kriteria kualitas hidup, sehingga seorang artis seksi itu bisa mencalonkan diri jadi wakil bupati. Jadi tidak ada rasionalitas dan alur nalarnya sama sekali secara politik dan kualitas demokrasi. Pokoknya terkenal di koran, dia bisa nyalonin diri jadi pejabat. Kan ngono. Caleg-caleg anggota DPR kita banyak yang melewati jalur Malang tadi itu. Itu ya. Karena kita sudah terbalik sama sekali, teman-teman sekalian. Nah, dalam keadaan seperti ini Anda tidak mungkin merubah keadaan. Maka kita harus menciptakan manusia baru. Nah, manusia baru ini saya kasih idiom tadi, keris, pedang, cangkul. Cangkul udah kita tahu fungsi ekonomi. Kalau pedang itu kekuatan dan kekuasaan, otoritas, regulasi. Ya, kalau tidak pegang pedang, Anda tidak bisa membuat undang-undang dan aturan. Yang boleh bikin undang-undang adalah orang yang sudah dapat pedang dari pilkada atau dari pilpres atau dari pileg, kan gitu kan? Jadi pedang itu fungsi kekuasaan dan otoritas politik. Kalau keris, kewibawaan, kepribadian, kasepuan, pusaka. Sekarang aku tanya kepadamu, kamu kuliah? Sudah selesai? Sudah selesai? Oke. Kamu kuliah itu untuk cangkul, apa untuk pedang, apa untuk keris? Dah, isi kita ini, bukan mulai. Ayo pertanyakan kembali dirimu masing-masing. Kamu mengerjakan semua itu untuk cangkul? Kalau yang di seluruh Indonesia tadi kan semua untuk cangkul. Kamu sekarang bertanya kepada dirimu masing-masing, kamu itu kuliah jadi doktor apa segala macam, kerja macam-macam itu untuk cangkul, apa untuk pedang, apa untuk keris? Ketiga-tiganya iya, tetapi harus ada aksentuasi. Nah, monggo, ini pilihan masing-masing. Saya tidak menganjurkan apa-apa, cuman tolong diketahui. Apakah orang yang punya cangkul lihat ke desa-desa pasti punya pedang? Belum tentu punya pedang. Tapi Anda lihat semua orang yang punya pedang pasti punya cangkul, bener nggak?
Jadi kalau kamu semua mengerjakan semua itu untuk cangkul, goblok kamu. Mestinya kamu cari untuk pedang. Karena dengan pedang kamu pasti dapat pedang dan cangkul pasti kena. Gitu loh. Kalau orang punya pedang, punya cangkul, belum tentu punya keris. Tapi kalau orang sudah punya keris, dia pasti punya pedang, dia pasti punya cangkul. Jadi sekarang kamu mau apa? Kalau kamu cari keris, cari pusaka hidup, cari kepribadian hidup, cari integritas kata orang sekarang, ya, yang beneran gitu ya, maka otomatis kamu punya pedang, otomatis kamu punya cangkul. Tapi orang se-Indonesia tadi, karena tidak punya keris lagi, ibarat konstitusi itu tidak punya majelis rakyat lagi, yang ada majelis perwakilan rakyat, ya. Kita tidak punya panembahan, tidak punya pusaka, tidak punya. Karena orang sudah tidak mengerti keris. Itu ibarat sholat, cangkulnya sholat itu ya jungkar-jungkir itu. Ya toh? Pedangnya sholat adalah kebenaran syariat dan ucapan-ucapan di dalam sholat. Masuk ini kan kudu Allahu Akbar. Masuk ini kan aduh ya apa kabar ya. Sembuh. Dobol. Ini masuk sembahyang kayak ngono. Berarti pedangmu batal ya gitu kan? Nah, tetapi meskipun kamu sudah mencangkul dalam sholatmu, sudah pakai pedang dalam sholatmu, yang menjadikan sholatmu sah itu tidak ada dalam syariat, yaitu khusyuk. Betul enggak? Yang menjadikanmu selamat benar dalam kehidupan dan di depan Allah itu adalah kekhusyukan. Sebab kekhusyukan itu syaratnya adalah Anda fokus sama Allah, Anda ingat benar kepada Allah, Anda betul-betul berhadapan dengan Allah. Sekarang kamu coba bayangin kamu yang jadi Allah. Kamu bayangin ya, kamu jadi Allah, terus ada anak orang-orang sholat, kiswil dulu Allahu Akbar harus bener kan? Tapi hatinya enggak ke Allah. Kamu terima enggak itu sholatnya? Saya enggak mengatakan Allah enggak menerima loh ya. Saya enggak bilang Allah enggak menerima, terserah dia. Cuman kamu bayangkan upamanya kamu itu Allah, terus orang sembahyang nginangin gatel kon niku, mari ngene kon nyolong ngono kan gitu ya. Diterima enggak kalau enggak khusyuk? Kamu enggak nerima kan? Ya, kamu jangan berdebat. Tapi ini Allah pasti enggak bisa kamu. Enggak ada orang bisa memastikan Allah nerima enggak nerima. Enggak usah berdebat ini doanya sampai apa tidak. Lo doa sing sampai sing endi? Ya ono, enggak usah diperdebatkan, bodoh gak ruwe kok. Jangan berdebat mengenai doa sampai atau tidak. Jangan berdebat mengenai Allah menerima atau tidak. Jangan berdebat mengenai masuk surga atau masuk neraka. Kon iku besane Gusti Allah ta ya apa? Kapan besanane resepsine di gedung apa kon? Bagaimana kamu bisa menentukan seseorang pasti masuk surga atau pasti masuk neraka, seseorang pasti diterima Allah atau tidak? Bahwa kita yakin iya. Itulah yang namanya puncak iman. Tetapi kalau kamu disuruh menyatakan bahwa kamu diterima Allah, kamu tidak berani tanda tangan. Itu cuma keyakinan saya. Dan keyakinan kan tidak bisa diapa-apain. Dan itu juga tetap tidak bisa Anda bawa keluar. Itu hanya ada di dalam dirimu. Jadi misalnya sekarang gini, Hendra, siapa Allahmu? Siapa Tuhanmu? Allah. Siapa Nabimu? Muhammad. Ya, kalau teman-teman agama lain punya struktur sendiri gitu ya. Siapa presidenmu? Upamanya ya. Jadi gini teman sekalian, kalau Allah kamu dapat resiko besar dan tidak mungkin kamu akui. Nabi Muhammad juga begitu. Karena ada alasan rasional, bukan soal korps, bukan soal golongan. Ada asbabun nuzulnya, ada mantiknya, ada semuanya. Tapi kalau selain yang dua itu boleh enggak kamu enggak mengakui? Saiki ditegesno ndak awakmu iku. Jadi kamu sekarang ngakuin enggak yang selain dua tadi itu? Boleh enggak sekarang kamu enggak ngakui? Nah, ya sudah enak toh. Kan boleh kamu enggak mengakui. Jadi juga enggak usah terlalu pusing juga. Enggak tak akoni kan. Ngono itu repot. Kata di TV enggak tak akoni dapurmu kan gitu kan. Kan gitu kan. Kalau dia pas lewat kita kepergok, ya saya nggak akan memperlakukan dia sebagai presiden. Kan begitu. Ya aku liwat sakarepku.
masih ono tuet aku liwat sakarepku kate lapo kon. Aku urip digawe Gusti Allah kok. Mau usah ngabekti karo sing wong kabeh ono pantes-pantese kan. Kabeh iki nek gak apik ya pinter, nek gak pinter ya pantes ngono lho. Iki gak kabeh ya apa iki? Ya bojoku gak pinter gak apa-apa angger ayu, ngono ta? Gak ayu gak apa-apa angger ngabekti kan iki gak kabeh. Ya apa pinter gak ngabekti gak ayu gak ya apa. Maka bal huwa yakun. Nah sekarang teman-teman sekalian, kalau ada mutiara di luar dirimu, kamu harus bersyukur kepada Allah. Kalau ada orang yang mengingatkan kamu kepada bahwa dalam hidup ini Allah bikin macam-macam, kadarnya macam-macam. Nabi aja beda-beda kok. Masuk Nabi podo kabeh, terus nanti di surga haknya sama. Ya beda. Ada yang kekasihnya Allah, ada yang sahabat karibnya Allah, ada yang juru bicaranya Allah, ada yang sembelihannya Allah. Kan gitu. Ismail sembilannya Allah. Terus rumah kamu juga enggak ngerasain deh jadi Ibrahim. Bayangin kamu jadi Ibrahim, disuruh Allah nyembelih anaknya, itu gimana rasanya coba? Kamu tenang-tenang aja. Terus kamu pikir Ibrahim enggak mencoba bereaksi gitu? Terus ya ikhlas ya Allah, ya enggak lah. Jadi Ibrahim itu ya pergi ke hutan. Dia itu kan semua kan tidak untuk kepentingan Allah. Emang ada Allah punya kepentingan. Jadi kalau Allah menyuruhmu sesuatu, itu kan untukmu, untuk melindungimu, untuk pemahamanmu, bukan untuk dia. Gak padaan Gusti Allah kon gak sembahyang. Jadi itu untuk supaya ada, karena umatnya Nabi Ibrahim itu orang yang sudah terlanjur menyembah Tuhan yang sebelumnya, kepercayaan yang sebelumnya, yang apa namanya, tradisinya berbeda dengan yang ditawarkan oleh Nabi Ibrahim. Nah, untuk merubah tradisi dan meyakinkan mereka kepada tradisi baru itu harus ada praktek ikhlas membunuh anak itu. Jadi Nabi Ibrahim yo jane gak kuat rek, matane ngaplok arek gak kuat ya. Jadi dia nang alas naik gunung sama Ismail sama bawa kambing. Itu nanti wis melayu. Akhirnya dia sembelih kambingnya, terus dia turun membawa kambing. Ini loh kalau Allahku, katanya, kata Ibrahim kepada Umar, ini loh kalau Allahku menyuruh sesuatu itu bukan karena kejam kepada kita, bukan karena minta ditaati. Sesungguhnya semua perintahnya karena sayang kepada kita. Aku disuruh menyembelih anakku, tetapi buktinya anakku tidak tersembelih, kambing malah dikasih oleh Allah. Ngono, kerja itu kolusi antara Allah sama Ibrahim. Terus tenang aja. Kamu nanti saya bukain macam-macam, bantah semua nanti kamu. Mosok gak lu? Kamu pikir Rasulullah aja manusia biasa kan? Semua itu kan enggak kok terus semua itu sudah hebat sejak awal ya enggak. Nabi Nuh aja istrinya dia enggak bisa dakwahi kok. Anaknya Nabi Nuh sendiri kafir kok. Kamu bisa bayangkan kalau seorang nabi istrinya sendiri tidak ikut suaminya, anak itu kan, bayangin rumah tangganya bagaimana, bayangin masyarakatnya bagaimana. Sekarang kita ini anak kita satu nakal aja udah pusing gak karu-karuan kok. Bayangin ada nabi rasul lagi yang istrinya tidak taat, anaknya tidak taat. Kamu bisa bayangin keluarga ini gak sakinah toh. Gitu loh. Jadi kamu juga jangan terlalu pusing, karena Allah itu sudah kasih jurisprudensi apa saja ada. Kalau kamu mengalami kesulitan apa-apa, tinggal cari jurisprudensi apa. Wah ini cocok gigi Nabi Yunus sih, Nabi Yunus sih cocoknya. Kalau kamu mengacu kepada contoh-contoh kejadian yang sudah Allah paparkan, kalau kamu menemukan itu, selesai. Kamu akan mentertawakan dirimu, gini kok galau, gak masalah. Ini buahnya, kalau saya buka Anda bingung nanti. Buahnya Rasulullah, misalnya Rasulullah pernah mengganjal perutnya dengan batu supaya tidak lapar. Orang tidak mikir ya Aisyah ganjel batu tagak.
Karena nggak pernah mikir kan? Mbok mestinya dilihat lah, kan mestinya serumah dong, ganjel batu semua. Lah kamu nggak punya fakta bahwa Aisyah, jangan-jangan beliau lapar itu karena Aisyah lupa nawari makan. Loh, salah satu kemungkinannya loh ya. Ya, mungkin Aisyah pas kurang care. Lah Rasulullah kan mau bilang, Aisyah saya belum makan, nggak berani dia. Kan Rasulullah lembut sama istrinya, dia sangat hati-hati menjaga perasaan istrinya. Akhirnya mergo bojone gak nawan-wani mangan, ya wis tak ganjel watu. Bingung kan tak ceritane akeh. Wes banyak bahan ngene-ngene iki rek. Iki tak buka didik ngono to ya. Dan jaga teman-teman bingungmu lho ya. Ya teman-teman sekalian, ya mohon maaf nih Ustaz kalau anak agak yang enggak dikit-dikit gitu. Ini bukan tujuannya, bukan mau mengkritik Muhammad, mengkritik Ibrahim dan sebagainya. Tujuannya supaya Anda mengetahui betapa banyak paradoks dalam hidup yang Allah sengaja menciptakan dalam hidupmu. Sehingga kamu jangan kaget sama paradoks itu. Tapi kalau kamu berdialektika dengan cara berpikir ma'iyah yang siklikal, yang spiral, yang penuh tikungan, penuh lipatan, dan Anda terbiasa dengan itu, maka seluruh yang kamu alami itu nanti akan bisa dieliminir menjadi berkah, menjadi rasa syukur, akan semua menjadi baik bagi hidupmu. Gitu loh maksud saya. Yaitu contoh-contoh, bukan saya kok terus menafsirkan gini, enggak. Saya itu cuman orang di depan saya itu supaya lebih bisa menghandle hidupnya menjadi lebih mudah. Karena Allah itu kan unik dah. Inna ma'al usri yusra gitu kan. Nek arek Malang kan ini langgi sampai niku lho. Kan bersamaan dengan kesulitan sudah aku sediakan kemudahan. Lagi sampean kok repot-repot mbok wis langsung kemudahan apa oke. Ana wis nakal ngono ya apa? Semua orang di Indonesia kalau pidato syukur kepada Allah yang telah memberi kesehatan kita hari ini, dan tidak lupa kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari kegelapan menuju cahaya. Itu sono sing nakal. Gusti Allah ya repot-repot mbok wis langsung cahaya apa ose dadak kegelapan barang gitu loh. Loh, tapi memang dramanya seperti itu dan Allah maunya dialektika kemesraan yang seperti itu. Jadi Anda jangan hidup di dalam satu penggalan sehingga Anda kebingungan dalam penggalan itu. Anda harus transenden, harus melihat keseluruhan dari metabolisme yang Allah ciptakan itu sehingga Anda senyum-senyum. Iya, gak apa-apa. Iya, ngerti aku. Ya ampun, ngertas gula. Ngertas gula. Nah, makanya kan kata rahasia, Ustaz ya, tolong dalam tasawuf, kata rahasia itu kan sangat mesra. Kalau sudah Allah ngomong sirrun, asrarun gitu ya, itu kan salah satu kemesraan itu karena kita punya rahasia, punya ketidaktahuan, punya kesulitan, punya kebingungan. Kalau kita nggak punya kesulitan, gak enak. Makanya ya, saya doakan Anda penuh kesulitan hidup Anda. Oke teman sekalian, alhamdulillah. Pokoknya pulang dari sini ingat ya, kamu harus masing-masing sendiri dan kamu harus menemukan. Oh enggak masalah, saya cari keris Pak. Saya cari keris dan pasti pedangnya dapat, pasti cangkulnya dapat. Percaya itu, percaya. Kamu kalau enggak percaya itu ya dapat. Acul lah, gak bisa macul. Menurut dia, pemerintahmu bisa macul raga. Dikon macul. Enggak, maksudnya Pacul itu kan manajemen ekonomi, manajemen fiskal, keuangan, whatever, ya toh. Nah, menurut kamu pemerintahan kita yang paling pinter nyangkul yang mana? Lapangan Banteng, Menteri Keuangan, Menteri Keuangan dah. Oke, monggo itu penilaian Anda. Tapi pokoknya sekarang ini kita sudah maksudnya begini, Menteri Keuangan tuh pinter nyangkul, ya. Tapi dia nyangkul tuh bukan buat bangsanya ini, tapi buat bangsa orang lain. Oh, ya. Dan sayangnya dia nggak nyangka kalau dia itu adalah pekerja rodi gitu. Pada prinsipnya gitu ya. Jadi melihat konstelasi hari ini, ya, yang paling penting bagi kita kesadaran kita. Saya kira kita bisa saja mengatakan siapa yang bisa merubah ini? Saya. Masing-masing kita di sini bisa merubah ini. Tapi kemudian pemetaan masanya kan jadi harus jelas. Hari ini tadi Cak Nun cerita apa hostage syndrome. Ya.
di mana orang yang sudah tersandra tidak menyadari kalau dia tengah tersandra. Bahkan dia mencintai yang penyandra. Bahkan dia mencintai orang yang menyandranya. Nah, hari ini jangan-jangan republik ini tengah dijalankan oleh orang-orang yang tidak mengerti kalau dia bekerja untuk kepentingan yang bukan untuk kepentingan rakyat bangsanya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup adalah perjuangan. Orang-orang ma'iyah, kumpulan atau jaringan atau lingkaran-lingkaran, sinau bareng manusia-manusia al-mutahabina fillah di 73 wilayah Nusantara dan sejumlah titik-titik lain di hamparan dunia, dari Korea hingga Hong Kong, Jerman dan Belanda, sama sekali tidak diketahui oleh penduduk dunia. Tidak dianggap apa-apa atau siapa-siapa oleh umat manusia, bahkan oleh bangsanya sendiri. Kita tidak dicatat oleh sejarah. Kita tidak populer, kita tidak viral, bahkan sangat sering disalahpahami, diejek, diremehkan, dinista, dan dihina. Kita tidak menangis karena itu dan tidak meringkuk dalam derita oleh itu. Alhamdulillah, kita berbahagia. Setiap perjumpaan ma'iyah, kita berbahagia lebih dari sekedar bergembira. Kita menikmati syiratal lazina an'amta alaihim dengan kesadaran bahwa bukan kita tahu dan mengerti itu, tetapi kita berniat ikhlas dan menjaga ketulusan untuk selalu berhusnuzon kepada Allah dan meyakini an'amta alaihim. Kita menempuh perjalanan dan perjuangan menuju ridha Allah dengan dan secara Al-Fatihah. Kita tidak punya perangkat untuk mengklaim bahwa jalan kita sudah benar di siratal lazina an'amta alaihim. Kita hanya bisa meneguhkan kesadaran diri, menikmati titah-titah dari Allah, serta siap siaga kapan saja ditegur oleh Allah. Diuji, dikasih cobaan, diingatkan, dituntun, dibenahi, bahkan mungkin dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hidup secara Al-Fatihah, kita bertakwa dan berjuang secara Al-Fatihah. Kita tidak sanggup melangkahkan kaki dalam jalanan sejarah kalau tidak dengan pijakan Bismillahirrahmanirrahim. Kita merasa gerah dan kosong kalau tidak kreatif menemukan dan menghayati pengalaman-pengalaman yang membuat kita mengucapkan dan menikmati Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita merasa bebal, dungu, tidak peka, dan tidak kreatif kalau di tengah jalan tidak menjumpai sesuatu yang membuat kita kembali meneguhkan Ar-Rahmanir-Rahim. Kita merasa gelap dalam kemukakan ilmu
dan keangkuhan intelektual kalau tatkala mendiskusikan manusia, masyarakat, umat, negara, dunia, dan segala kasus globalisasi. Tidak menarik garis kembali ke hulu segala hulu kejadian kehidupan. Maliki Yaumiddin. Dan kita tidak mampu merasa tepat arah perjalanan kita tanpa meneguhkan kembali ideologi paling akar dari kehidupan, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka dengan segala hal yang kita alami, segala suka duka yang menimpa, segala jenis dan mozaik kejadian di sekitar perjalanan sejarah kita merasa tidak aman kalau tidak meneguhkan posisi ihdinas syiratal mustaqim. Peradaban dunia sudah sampai di puncak kecanggihan, dipimpin oleh gelombang industri 4.0. Industri 4.0 menghasilkan semakin banyak pabrik cerdas. Di dalam pabrik cerdas berstruktur modular, sistem siberfisik mengawasi proses fisik, menciptakan salinan dunia fisik secara virtual, dan membuat keputusan yang tidak terpusat. Lewat internet untuk segala sistem siberfisik berkomunikasi dan bekerja sama dengan satu sama lain dan manusia secara bersamaan. Lewat komputasi awan, layanan internet dan lintas organisasi disediakan dan dimanfaatkan oleh berbagai pihak di dalam rantai nilai. Sebagaimana revolusi terdahulu, industri 4.0 berpotensi meningkatkan kualitas hidup masyarakat di seluruh dunia. Eksplorasi ilmu dan aplikasi pengetahuan sudah merambahi segala macam probabilitas hidup semua manusia. Dunia sudah dipenuhi oleh orang-orang dan mesin-mesin pandai. Orang-orang dan mesin-mesin hebat, pakar-pakar original atau artificial, expert beserta muqalladinya, ahli-ahli yang semakin mengedap-edapi, lengkap dengan institusi yang mengeksistensikan stakeholder peradaban super hebat itu. Dan kita yang tergolong awam di tengah itu semua mengambil keputusan untuk tahu diri. Kita tidak pernah absen memposisikan diri untuk ngelosor kepada Allah dan mengemis-ngemis. Ihdinas syiratal mustaqim, syiratal lazina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Karena kita berada di luar kehebatan Watt 4.0 sekarang ini, kita berada di luar kalangan Khulafaur Rasyidin global dunia dan negara. Kita hanya berkumpul rutin, sinau bareng, agar berlatih takwa secara Al-Fatihah dan Al-Quran, agar membiasakan diri hidup secara Al-Fatihah dan Al-Quran. Kita bukan kaum cendekiawan, apalagi ulul albab, ulul absor, atau ulun nuha. Sekurang-kurangnya kita berjuang agar menjadi golongan di antara manusia yang
La nadri walakin nadri anannal la nadri. Kita tidak mengerti, kita bukan orang yang pintar dan hebat, tapi sekurang-kurangnya kita tahu bahwa kita tidak pintar dan tidak hebat. Kita tidak berkecil hati diremehkan oleh mereka yang yadri wa yadri annahu yadri, yang tahu dan tahu bahwa mereka tahu. Kita menemani dan menjawil sejumlah orang yang yadri walakin la yadri annahu yadri, yang tahu tapi tidak tahu bahwa ia tahu. Pada saat yang sama kita juga tidak pongah, tidak angkuh, tidak bisa bersikap merendahkan atau menuding mereka yang la yadri wa la yadri annahu la yadri, golongan yang tidak tahu dan tidak tahu bahwa mereka tahu. Kita belajar untuk tidak menjadi golongan yang sok tahu, dan kita sudah terbiasa dan tidak keberatan dikepung oleh jenis atau kelas masyarakat seperti ini. Al-mutahabina fillah sudah puluhan tahun sinau bareng, tidak hanya belajar dan mempelajari kebenaran, kebaikan, dan keindahan, tapi juga kebijaksanaan dan kesucian. Subhanakallah ilmalana illa ma 'allamtana, menyadari bahwa kesucian dirilah yang mewadahi ilmu-ilmu dari Allah yang menyelamatkan masa depan umat manusia, bukan mencelakakan dan memecah belah. Hidup adalah perjuangan, dan raihlah akhirat dengan segala anugerah yang telah Allah berikan kepadamu. Dan jangan lupa bagaimana di dunia, berbuatlah ihsan sebagaimana Allah telah berbuat ihsan kepadamu, dan janganlah berbuat kerusakan di bumi, sungguh Allah tidak suka kepada para perusak. Surat Al-Qasas 77. Pandangan dan orientasi hidup manusia menentukan sikap, perilaku, dan keputusan-keputusan yang diambilnya dalam kehidupan. Ada orang yang orientasi hidupnya dunia semata, seperti Qarun yang hidup di zaman Fir'aun. Ketika diingatkan untuk membagi hartanya kepada orang lain, dia menolak dengan alasan bahwa kekayaannya belum cukup dan harta yang dimilikinya itu adalah hasil usahanya sendiri, hasil kerja keras dan keringatnya sendiri. Ada pula yang orientasi hidupnya akhirat semata, seperti 3 orang di zaman Rasulullah. Yang pertama bertekad untuk melakukan sholat sepanjang malam selama hidupnya. Yang kedua akan melakukan puasa terus-menerus sepanjang umurnya. Dan yang ketiga tidak akan menikah sepanjang hidupnya, karena hal itu akan mengganggu konsentrasi ibadahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui firman-Nya di atas dan ayat-ayat lainnya memberikan petunjuk mengenai orientasi hidup yang seimbang, yaitu orientasi hidup akhirat tanpa melupakan dunia. Jadi al-ghayatul quswa atau tujuan akhir hidup manusia memang akhirat. Tapi jangan lupa bahwa manusia juga boleh menikmati bagiannya di dunia. Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada 3 orang yang diceritakan di atas dengan bersabda, "Aku adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian, tapi aku tetap tidur di malam hari, makan di siang hari, dan tetap menikah." Kalimat "dan jangan lupa bagianmu di dunia"
ini berbentuk larangan. Tapi dalam surat Al-Hajj 18, Allah mengingatkan kita semua sebagai orang-orang beriman agar berorientasi ke masa depan. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri melihat apa yang sudah disiapkan untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui sedetail-detailnya apa yang kalian lakukan. Hari esok dalam wacana Al-Quran bukan hanya dalam hitungan hari, bulan atau tahun, bahkan kurun, tapi menembus keluar batas kehidupan dunia sampai di akhirat. Jadi hari esok kita adalah akhirat kita, masa depan kehidupan kita adalah kehidupan akhirat yang dimulai dengan hari kiamat. Dan hari kiamat itu adalah hari perhitungan atau yaumul hisab. Di yaumul hisab itu manusia ditanya atau diminta pertanggungjawaban tentang 4 hal yang paling mendasar. Pertama, tentang umurnya, dengan apa dia mengisinya untuk sesuatu yang bermakna atau sesuatu yang sia-sia. Diisinya dengan amal baik atau malah amal buruk, dengan kegiatan yang membawa kemanfaatan kepada sesama manusia atau membawa kemudaratan. Kedua, tentang jasadnya, untuk apa dia gunakan, kemana kakinya melangkah, menuju surga atau neraka. Tangannya digunakan untuk membangun atau merusak. Matanya, telinganya, dan semua anggota badannya digunakan untuk kebaikan ataukah keburukan. Ketiga, tentang ilmunya, apa yang dia lakukan dengannya, untuk menerangi atau menggelapi, untuk mencerdaskan atau membodohi, dan membodohkan, untuk meluruskan yang bengkok atau membengkokkan yang lurus, untuk membela kebenaran dan keadilan, atau untuk mendukung kepalsuan dan kezaliman. Keempat, tentang hartanya, bagaimana dia memperolehnya, dan untuk apa dia gunakan. Diperoleh dengan cara halal atau haram, digunakan untuk kemanfaatan atau kemudaratan. Termasuk dalam hal keempat ini adalah jabatan atau kekuasaan. Bagaimana kamu memperolehnya? Dengan cara yang hak, benar, sesuai dengan hukum dan akhlak yang mulia, atau dengan cara yang batil, tidak sesuai dengan aturan dan akhlak yang tercela. Dan setelah jabatan atau kekuasaan itu digenggam, untuk apa kamu gunakan? Untuk membangun kejayaan umat dan bangsa, atau untuk membangun kejayaan pribadi, keluarga, dan golongan. Inilah 4 hal yang perlu direnungkan oleh setiap manusia, karena tidak seorang pun yang bisa melepaskan diri dari pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesan kedua yang terdapat dalam firman Allah adalah berbuatlah ihsan sebagaimana Allah telah berbuat ihsan kepadamu. Hidup di dunia ini adalah masa manusia menanam, sedangkan di akhirat adalah masa kita mengetam. Maka Allah memberikan petunjuk kepada manusia agar memberikan atau memperbanyak berbuat ihsan selama hidup di dunia. Pesan ketiga, dan janganlah berbuat kerusakan di bumi. Melakukan kerusakan adalah kebalikan yang sangat jauh dari melakukan ihsan. Inilah yang sedang melanda negeri kita dewasa ini. Semua merasa melakukan kebaikan untuk rakyat, bangsa, dan negara, padahal sebenarnya telah melakukan
perusakan yang luar biasa terhadap sendi-sendi kebangsaan dan nilai-nilai kebaikan. Semoga Allah memberikan hidayah-hidayah kepadanya, kita semua, terutama kepada mereka yang sedang memegang kekuasaan di negeri ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.